Nah, kadang-kadang orang tua karena merasa dirinya punya otoritas, punya kekuasaan, lalu memaksa anaknya untuk menjadi dirinya sendiri. Terkadang anak-anak tidak pernah diselidiki dia punya alasan apa sehingga tidak mau sekolah. Maaf ya, sama seperti kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat. Sholat. Ya anak-anak nggak mau sholat. Kalian juga seusia anak itu dulu nggak sholat. Ya sekarang aja kalian sholat karena sudah merasa tua, sebentar lagi mau mati. Kan motivasi sholatnya juga karena pengen surga, takut neraka kan. Bukan karena tertarik dengan sholat, bukan karena ingin sholat, bukan karena sudah berhasil merasakan nikmatnya sholat. Kan sebetulnya itu juga penindasan dalam level yang kecil. Jadi harusnya kita selidiki. Coba anak kita diajak makan di restoran. Di restoran yang makanannya kesukaan dia. Coba lihat. Begitu ditanya, nak, nanti kita ke restoran ya. Restoran mana? Oh, restoran yang di situ, yang makanannya banyak kesukaan kamu. Oh, hore. Itu. Kenapa dia bilang hore? Kenapa dia tertarik? Karena dia punya pengalaman makan di restoran itu, dengan makanan yang dia pesan, dia merasakan kenikmatan, enaknya makan di situ. Kan sangat berbeda kalau diajak ke restoran lain yang pernah mengalami, ya dia makan di situ, tetapi makanannya tidak enak. Diajak ke situ paling dulu juga, beda. Kan cara dia berekspresi beda. Betul apa tidak? Nah, kenapa dia diajak sholat tidak berekspresi? Karena kita juga tidak pernah berusaha mengajarkan gimana dia supaya tertarik pada sholat. Paling sekedar dijelaskan bahwa sholat itu kewajiban. Padahal wajib itu dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan dapat siksa. Kan dua-duanya juga, mohon maaf, itu kan sebetulnya motivasi yang paling rendah. Pernah nggak kita mengajarkan kepada anak bahwa sholat itu adalah kebutuhan? Pernah nggak mengajarkan pada anak bahwa sholat itu adalah karena Allah cinta pada kita, maka kita juga cinta kepada Allah? Mengembalikan cinta Allah kepada kita. Pernah nggak mengajarkan itu? Nggak pernah. Terminologi yang dibangun selalu aja wajib, dilaksanakan dapat surga, tidak dilaksanakan dapat neraka. Itu saja yang terus menerus kita bicarakan, dan itu menjadi paradigma bagi anak. Nah, itulah yang disebut dengan ketidaksadaran. Ketidaksadaran. Ada orang yang berkata kepada saya, kenapa yang diceramahkan oleh saya ini katanya tidak sama seperti yang diceramahkan kebanyakan orang? Ya, jawaban saya sederhana. Di dalam Al-Quran kan ada ayatnya. Orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengalami, tidak merasakan, dan tidak memahami. Karena pemahaman yang sebenarnya itu datang dari pengalaman. Orang-orang bijak mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Tidak akan paham kalau kamu tidak mengalami.
Jadi paham itu bukan kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata Google, bukan apa kata WA, bukan apa kata IG, bukan kata FB, bukan. Semua itu adalah informasi. Informasi sifatnya informatif, baru sebatas pengetahuan. Dan saya berani mengatakan, kenapa beda? Karena yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, sudah saya buktikan. Jadi saya hanya menginspirasi, tidak sedang membuat Bapak Ibu semua harus seperti saya. Jadi orang-orang yang selalu mengajak agar orang lain mengikuti keyakinan dia, sebetulnya dia sedang ragu dengan keyakinannya. Orang-orang yang sedang mengajak orang lain agar mengikuti keyakinannya, secara psikologis dapat dipastikan dia sedang ragu dengan keyakinannya. Karena untuk yakin, dia perlu ada orang lain yang meyakinkan keyakinannya. Sebenarnya itu keraguan. Itulah orang-orang yang di dalam kesehariannya dia hanya menyampaikan pengetahuan pinjaman, bukan pengetahuan sejati yang dialami oleh dirinya. Bahkan dirinya sendiri ragu dengan yang dia sampaikan. Makanya perlu banyak orang yang bisa membantu untuk membebaskan keraguannya. Makanya hati-hati. Coba kita sendiri dalam keseharian kan punya pengalaman, betul nggak? Ketika ragu pada satu keputusan, kan kita mencari pendapat orang lain. Gimana menurut Anda? Gimana menurut Anda? Kan suka begitu. Sebetulnya Anda itu sedang mencari kepastian dari orang lain untuk membebaskan keraguanmu sendiri. Jadi kalau kamu ngajak-ngajak orang, kamu tuh ragu sebenarnya dengan keyakinanmu sendiri. Makanya orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah mengubah orang lain. Tidak ada kepentingan untuk mengubah orang lain. Karena orang-orang yang berkesadaran, yang dia lakukan adalah menjadikan orang lain menjadi dirinya sendiri, bukan orang lain harus menjadi dia. Gitu. Ada satu anekdot dalam dunia psikologi. Ini anekdot. Ketika Anda melarang seseorang melakukan sesuatu, sebetulnya Anda sedang merayu orang itu untuk melakukannya. Ini kuliah agak serius nih pagi ini. Anak itu tidak tahu kalau itu adalah listrik. Dan tidak tahu kalau listrik itu rasanya seperti apa. Dan kemudian orang tuanya mengatakan, awas nak, itu listrik, nanti kamu kesetrum. Makin dilarang, dia makin penasaran, ingin mencobanya. Ini anekdot dalam dunia psikologi. Jadi ketika kita melarang seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, itu sebetulnya sama dengan merayunya untuk melakukannya. Makanya di dunia di mana ada sekelompok orang-orang tidak sadar hidup, harus banyak aturan, harus banyak larangan. Tetapi di tempat lain di mana berkumpul orang-orang yang sadar, tidak perlu ada aturan. Karena apa? Orang sadar sudah tidak perlu aturan. Tidak perlu ada jagalah kebersihan,
tidak perlu buang sampah pada tempatnya, tidak perlu jangan injak rumput, gak perlu. Semakin banyak slogan yang semacam itu, sebetulnya kita sedang memamerkan diri kita pada dunia, bahwa sebetulnya di situ masih banyak orang-orang yang tidak sadar. Makanya saya katakan pada kalian semua, berhenti menjadi orang baik. Karena orang baik belum tentu sadar. Tetapi jadilah kalian orang-orang yang sadar. Karena orang sadar itu pasti baik. Bagi orang yang sadar, baik itu efek samping. Bagi orang sadar, baik itu adalah efek samping dari kesadarannya. Tapi bagi orang yang selalu menjadikan dirinya ingin baik dipandang orang, ingin baik dipandang masyarakat, dia sedang menindas dirinya sendiri. Bisa jadi dia tidak sadar. Bukankah begitu banyak berita yang datang di telinga kita? Ada orang baik, tetapi kemudian melecehkan muridnya sendiri. Ada orang baik, tetapi mencabuli muridnya sendiri. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya baiknya bukan dari kesadarannya. Baiknya itu karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Jadi kalau kalian itu sholat ke masjid atau rajin beribadah karena ingin dipandang orang baik oleh orang lain, bukan karena kesadaranmu, tidak akan pernah menjadikan kalian menjadi orang baik yang sungguh-sungguh baik. Suatu saat digores sedikit saja, ada binatang yang keluar di balik tubuhmu itu. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi kalau ingin cek dia orang baik asli atau orang baik palsu yang ini pandang baik oleh orang lain, cubit aja. Kalau keluar binatang buas di balik tubuhnya, berarti dia palsu. Orang yang sadar dicubit, digores, sudah tidak tergores lagi, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kalian menjadi orang baik. Jadi orang sadar. Karena orang sadar itu pasti baik. Orang yang baik, apalagi pura-pura baik, mohon maaf, bisa jadi. Pernah nggak mendengar berita seorang tokoh, ini seorang tokoh yang sangat diidolakan oleh masyarakat karena ketokohannya sudah dipandang orang baik oleh masyarakat. Misalnya korupsi. Pernah dengar gak? Pernah atau sering? Berarti dia itu sebetulnya bukan orang baik karena kesadarannya. Orang baik karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Makanya stop jadi orang baik model gitu. Makanya saya mengajak kalian, yuk jadi orang yang sadar. Makanya hari ini saya kasih topik, judul kita hari ini adalah ketidaksadaran. Seperti tidur sambil berjalan. Nah, ini judulnya nggak tahu, pokoknya saya tadi pagi ngetik, keluar judul ini. Makanya banyak yang sering bilang sama saya, kok judulnya katanya aneh-aneh. Loh, kalau cerita anjing gigit manusia, bukan berita. Berita itu kalau manusia gigit anjing. Ini soal market.
Kalau bikin judul itu harus ada marketnya, harus ada pasarnya. Cuman saya tidak berani terlalu aneh gitu, nanti dipandang aneh. Tapi tetap harus mempertimbangkan market. Karena kalau judulnya tidak menarik, tidak ada yang dengar ceramah saya. Makanya seorang psikolog ditanya, apa berita menurut Anda? Dia bilang, kalau ada yang mengatakan anjing gigit manusia, itu bukan berita. Loh, anjing gigit manusia, kan anjingnya tidak sadar. Wajar kalau gigit yang sadar. Itu bukan berita, tidak menarik. Tapi kalau ada headline sebuah harian menulis seorang ibu menggigit anjing, itu pasti banyak yang membaca, viral itu. Makanya sekarang ini kan banyak sekali yang ingin viral, ingin dipandang baik oleh orang lain. Kadang-kadang dia menindas dirinya sendiri. Seorang ibu berjalan merangkak di lantai dengan jarak yang sangat jauh karena ingin viral. Harus menindas dirinya sendiri. Ini namanya masochis. Itu penindasan yang semacam itu sih menurut saya ini yang paling berbahaya, itu kita menindas diri sendiri atas nama keyakinan kita, atas nama kepercayaan kita, cuman ingin dipandang orang suci dalam tanda kutip. Banyak nggak kayak gitu? Banyak. Puasa bertahun-tahun sampai kurus kering gitu. Sampai suatu saat orang, puasanya nggak berhenti. Siang puasa, malam puasa. Malamnya cuma minum air putih, besoknya sakit. Terus buat apa gelar manusia suci yang kamu dapat dari orang itu? Bukan dari Tuhan, dari orang, karena kamu ini pandang suci oleh orang. Emang Allah nyuruh begitu? Dengan musik haram. Apa tidak boleh kita menyenangkan telinga kita dengan suara bagus gitu? Bukannya di sini ada Allah yang mau mendengar? Bukannya Allah senang yang indah-indah? Apa tidak boleh gitu? Telinga kita dikasih kesenangan dengan musik yang bagus gitu. Jadi seakan-akan Tuhan itu dikonsepsikan sadis banget. Sampai semua kesenangan dari dunia dirampas oleh Tuhan. Dengar musik gak boleh. Ketawa ngakak dikit gak boleh. Di Bali sekarang ada meditasi tertawa loh. Yang hadir di situ orang-orang yang, mohon maaf, kanker payudara, tumor, kanker otak. Tiap hari hanya tertawa terbahak-bahak, sembuh sakitnya. Murah banget. Tertawa aja tiap hari. Makanya namanya meditasi tertawa. Terus mau dibilang haram lagi? Selama ini kita mengkonsepsikan Tuhan seakan-akan Tuhan itu yang merampas semua kesenangan di bumi. Kalau Tuhan merampas kesenangan di bumi, berarti Tuhan sedang memerangi bumi kita. Bukankah bumi diciptakan ciptaan Tuhan? Biar ngerti. Agak kenceng saya bicarain.
Karena kadang-kadang kita ini sok-sok suci, ingin dipandang orang seperti apa. Kadang-kadang kita menindas diri sendiri, lebih parah lagi menindas orang lain. Ceramah agama itu tiap hari neraka. Kayaknya Tuhan tuh demen banget sama neraka. Kayak Tuhan tuh seneng banget sama api neraka. Karena dikit-dikit neraka gitu. Ancaman aja terus yang ditebar. Kalau kita menebar neraka terus menerus, menebar rasa bersalah terus menerus, like attracts like, apa yang terjadi? Otak kita akan menciptakan semua hal sebagaimana yang akan datang. Like attracts like. Jadi kalau yang diciptakan di sini ketidakbahagiaan, yang akan datang dalam hidup ketidakbahagiaan. Kalau kita menciptakan kebahagiaan, yang akan datang kebahagiaan. Dalam buku The Secret, jika kamu punya utang dan kamu selalu berpikir hutang, maka kamu akan banyak hutang. Dia ngasih saran cuma satu kok. Ganti kata utang dengan berkelimpahan. Nanti utangmu lunas, tabunganmu nambah. Cuma diganti saja. Utang diganti dengan berkelimpahan. Diganti saja. Diganti, diinstal kembali di alam bawah sadar. Itu keren. Makanya yang dari kecil selalu dengar dari orang tuanya, nak, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Minta uang jajan, jangan jajan, cari uang tuh susah. Pengen kerupuk, jangan beli kerupuk, cari uang tuh susah. Kata susah masuk terus menerus, ya nembus alam bawah sadar anak kita. Begitu dia dewasa, dia betul-betul memandang kehidupan itu susah dan penuh perjuangan. Pengen kerupuk saja susah dan penuh perjuangan. Siapa yang menginstalkan program itu ke dalam anak-anak kita? Kita sendiri. Karena kita sering lupa bahwa semua yang kita katakan berulang-ulang itu akan menjadi program di alam bawah sadarnya anak kita. Ini hal-hal yang dasar ini. Hal dasar. Ingin anak sukses, tapi yang dimasukkan di otak mereka itu apa? Keraguan tentang masa depannya. Begitu jalan-jalan ke pasar, anak pegang sepatu. Bu, sepatunya bagus. Mahal, nak. Kata mahal itu sudah mencegah anak itu tidak akan pernah pakai sepatu itu. Kenapa sih tidak ngomongnya nanti kamu juga bisa beli sendiri? Nanti kamu bisa pakai, nanti bisa beli kok. Kenapa tidak diganti dengan kata-kata yang menyenangkan? Dari terus-menerus menghujamkan kata-kata yang pesimis, membatasi. Nah, makanya ketidaksadaran itu seperti orang tidur sambil berjalan. Orang tidur walaupun dia jalan tetap saja nggak sadar. Ngerti maksud saya? Orang tidur walaupun sibuk dia, ya namanya juga tidur, cuman sambil berjalan. Tetap saja dia tidak sadar. Nah, kira-kira kebanyakan manusia itu seperti itu sekarang. Sibuk dari pagi sampai sore, tetapi tidak sadar dengan kesibukannya sendiri. Dia cari uang, menumpuk-numpuk uang. Dia tidak sadar buat apa. Gak ada maksud saya.
Dulu nggak punya uang susah, karena nggak sadar. Begitu punya uang tambah susah, karena nggak sadar. Kenapa? Waktu nggak punya uang susahnya cuman kekurangan. Tapi setelah punya uang susahnya kemelekatan, takut hilang yang dia punya. Kan lebih dahsyat lagi. Makanya jarang orang stres, orang yang nggak punya uang. Rata-rata orang stres, orang yang banyak uang. Dulu saya nggak percaya orang banyak uang bisa stres. Tapi setelah banyak orang yang datang ke tempat saya, ternyata setelah saya hitung pakai statistik, ternyata lebih banyak orang stres, banyak uang. Jarang ya orang-orang yang nggak punya uang susah tidur. Tukang beca nggak punya uang. Kalau nggak ada yang bisa ditarik, tidur saja di becanya. Luar biasa. Sampai-sampai dia tidur dari pagi sampai sore. Lupa kalau dia harus narik beca. Itu anugerah. Karena apa? Banyak orang yang punya uang, uangnya habis digunakan untuk belanja obat tidur agar dia bisa tidur. Ini masalahnya apa? Masalahnya apa? Nah, ini yang harus kita temukan. Kenapa bisa begitu? Baik ya. Jadi ketidaksadaran itu seperti tidur sambil berjalan. Sampai sini mengerti? Nah, harus ngerti dulu judulnya. Nah, saya mau bicara tentang dosa dan kebajikan. Satu-satunya dosa adalah produk ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran itu sendiri adalah dosa sebetulnya. Jadi ketidaksadaran itu bukan sekedar dosa, tapi ketidaksadaran itu sendiri adalah yang memproduk dosa. Nah, nanti kita jelaskan dosa itu apa. Dan satu-satunya kebajikan adalah kesadaran. Kesadaran itu sendiri adalah kebajikan. Bukan sekedar kebajikan, tapi kesadaran itu bisa memproduksi kebajikan. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran adalah dosa. Perlu dibuktikan? Yuk kita buktikan. Saya akan mengambil satu ayat saja di Quran. Surat An-Nisa ayat 142. Bunyinya begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Jadi artinya gini, sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa sih tipuannya orang munafik? Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya malas. Dua, suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya ria. Hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya gak ingat Allah sepanjang sholatnya. Bahkan dikatakan wala yazkurunallaha illa qalila, dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Ingat Allahnya sedikit. Nah, yang ingat Allahnya sedikit saja dalam sholatnya itu disebut orang munafik. Gimana kalau orang yang gak ingat Allah sama sekali?
Karena ingat itu kan ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Gimana kita bisa ingat sama Allah kalau kita nggak kenal sama Dia? Maka Nabi Muhammad mengajarkan sebelum beliau sholat kan mi'raj dulu. Beliau kenalan dulu sama yang mau disembah baru sholat. Itu contoh, itu teladan. Nggak ngerti-ngerti sih. Ngakunya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketemu dulu baru nyembah. Kamu nyembah terus. Kapan ketemunya? Jangan-jangan yang kau sembah adalah Tuhan ciptaan pikiranmu sendiri. Itu bukan Tuhan yang disembah, tetapi konsepsi tentang Tuhan yang dibangun oleh pikiran. Kita sedang menyembah kebohongan yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Paham sampai di sini? Jadi Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. Tetapi sholatnya tiga. Satu, sholatnya itu adalah malas. Karena nggak bisa merasakan enaknya sholat, nggak tahu ilmunya. Yang kedua, sholatnya ria, hanya ingin dipandang baik oleh orang lain. Ini jadi orang baik, bukan orang sadar. Yang ketiga, sholatnya itu nggak ingat Allah. Walaupun ingat itu cuma sedikit, kolil. Kolil itu kebalikan dari kasir. Kalau kasir itu adalah 90, kalau kolil itu 10. Ini membuktikan statement saya. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran, ujungnya malah jadi dosa. Nah, kalau sholat saja tidak sadar, dosa kan? Lalu ada yang tanya sama saya, kalau begitu nggak bagus gak sholat dong? Loh, yang sholat saja masih munafik, apalagi yang gak sholat. Kan berpikir positifnya begitu. Jadi jangan dibalik-balik kalau berpikir, tetangga saya umroh tiap bulan. Terus, pulang umroh ngomongin orangnya luar biasa. Terus gimana menurut kamu? Saya nggak mau umroh. Nah, salah. Umroh saya masih ngomongin orang. Ya apalagi kagak. Ngerti maksud saya? Coba berpikir positif. Wah, kamu ngaji aja rajin. Kamu masih nyakitin orang, nyakitin tetangga, kalau ngomong nyelekit. Ngaji aja ngomongnya nyelekit, apalagi gak ngaji. Jadi coba berpikir positif. Yang dibalik-balik kalau berpikir. Paham maksud saya? Yuk, sekarang kita lanjutkan. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran adalah dosa. Ngerti maksud saya? Makanya di Quran ada perintah, janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Pernah dengar kan ayat itu? Sering itu ya. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Cuman selama ini yang disebut dengan mabuk itu adalah orang yang minum homer. Orang yang mabuk kayak gitu mau boro-boro ingat sholat. Tidak perlu ada ayatnya buat dia. Janganlah orang mabuk mendekati tempat sholat. Artinya mabuk itu artinya tidak sadar. Mabuk itu artinya lupa. Seperti orang tidur. Mabuk itu artinya nggak inget. Jadi orang yang mabuk di sana tidak ada kaitannya dengan homer. Orang yang masih mabuk dengan dirinya sendiri.
Coba, mohon maaf. Anda mau sholat? Yes. Sholat apa? Duhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kenapa takbirnya seperti itu? Kenapa tangannya ditaruh di sini? Kenapa ketika tahiyat begini? Bukan begini? Atau begini biar besar? Dan kalau itu ditanya, jarang sekali yang bisa memberikan argumen yang pasti. Kenapa sholat itu wajib baca Al-Fatihah? Kalau tidak baca maka rakaatnya, rukun sholatnya hilang. Mengapa? Tanya yang gitu-gitu, yang sederhana saja. Apalagi ketika ditanya, siapa yang kamu sembah? Allah. Apakah kamu sudah kenal yang kamu sembah? Wah, apalagi kalau ditanya begitu. Lebih jauh ditanya lagi, pasti nggak akan ada jawaban yang pasti. Apa yang terjadi? Karena dia masih dalam keadaan mabuk. Mabuk dalam ketidaksadaran. Makanya Quran surat An-Nisa 142 menyatakan sesungguhnya orang munafik itu yang sholat. Satu sholatnya malas, yang kedua sholatnya itu ria, yang ketiga sholatnya ingat Allahnya cuma sedikit. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 145 Allah mengatakan,